bagaimanapun kula jek eling dawuh guru kula, dawuh Ki Maimun, saelek-eleke Mu'tazilah iku asal ulama tetap apik. Karena ulama, saelek-eleke ulama cara berpikir tetap pakai background, pakai satu dasar Quran dan hadis. Meskipun cara memahaminya beda-beda. Misalnya sampean tangklet, nah background Mu'tazilah napa Gus? Backgroundnya adalah satu kejanggalan. Lah anak Rasul iku mau ke Mekah ke Madinah, apa tenan? Wong Allah Rahman Rahime lil alamin. Lah anak sing entuk Rasul mau Mekah Madinah, Allahu lil alamin, rahmatan lil makki wa lil madani. Bener. Loh iki. Allah Rahman Rahim lil alamin. Lil alamin ya alamin, masih Allah jenenge napa? Alamin. Karena Allah welase wong sak alam donya kudune sing entuk welasan ya ora wong Mekah Madinah tok, sak donya ya entuk welas. Termasuk ciri utamane diwelasi adalah mereka berkesempatan mendapat nabi, mendapat yo kalau balik-balik meskipun setelah Nabi Muhammad Rasul itu ditutup. Semenjak itu erane bukan era Rasul tapi era ulama, nggih, era dai dan ini kados kula jenengan erane mun era mubalek, era dai, era tapi ya ada berkesempatan mendapat napa dai utawi napa kiai atau ulama. Ini terus disebut al ulama warasatul anbiya. Ini penting kula aturaken teng mriki karena itu tadi ya. Ayat ini menjadi pondasi bahwa Allah punya etika. Allah itu tidak merusak satu kaum atau satu bangsa sebelum bangsa itu mendapat peringatan. Kemudian setelah mendapat peringatan itu fafasaku fiha. Mereka berbuat fasik. Setelah demikian fadamarnaha napa? Tadmir. Contoh gampang teng era modern kados AIDS. AIDS itu satu penyakit virus HIV. Jelas agama melarang zina dan kita sudah tidak mendapatkan Rasul. Kita tahu bahwa zina itu innahu kana fahisyata wa sa'an apa sabila. Sesuatu yang sangat jorok dan satu metode yang sangat salah. Fahisyata wa sa'an apa sabila. Perasaannya santri kalau tidak zina tentu takut neraka. Tapi secara teori materi, secara teori fisik, bahwa zina sendiri itu ya punya efek fisik. Kenyataannya rawan terjangkit virus apa? HIV. Itu artinya bagi mereka yang melanggar aturan Quran, misalnya zina, itu ya kena tenan sanksinya, rupanya kena virus apa? HIV. Nah, ini perlu kula aturaken teng mriki. Salahnya kita nganggep azab, background kita mengatakan dasar kita angger azab bayangane ana gempa, ana sunah. Bahwa bumine diwalik kayak kaum Sodom zaman Nabi Lut. Itu salah kita. Salah kita cara memandang azab. Padahal azab sing disebut Allah tentu dimulai dari yang kayak tadi, kayak gempa, kayak malik bumi dan sebagainya. Juga azab-azab personal. Setiap individu juga punya azabnya sendiri. Nah, itu termasuk misalnya wong sing tukang zina kena HIV, sing mergawene pelang-pelang bangkrut, sing ambek bojo pelang-pelang ya pegatan, sing ambek anak pelang-pelang nyiksa sampeyan ora dirumat Ini semuanya adalah etika-etika yang kalau dilanggar orang pasti menerima akibatnya. Itu sing disebut teng ayat mayya'mal su'a yujza napa bi. Siapapun yang melakukan kesalahan pasti dibalas. Yujza napa bi. Lalu ketika Ibnu Abbas tidak ada kesalahan yang langsung dimaafkan Allah, tetap kudu ana walese. Kok penak salah ra ono napa? Balas. Mergo dari Ibnu Abbas nggih mayya'mal su'a yujza. Jale kowe nabok bojo. Mungkin bojo menyepuro, tapi mesti ada kadar cinta atau kadar kasih sayang bojo sing runtuh dan itu tidak akan kembali. Kalau senenge mbek sampean 100% gara-gara tahu mbok tabok tetap tergrogoti, borong persen bapak tetap tergrogoti. Begitu juga kowe mbek anak. Kowe ambek anak nabok. Mungkin anak sampean nyepuro, tapi dari cintane anak ning sampean 100% gara-gara mbok tabok tetep ana sing runtuh rong. Iku cara Quran jenenge mayya'mal su'ai juzan apa? Bi. Kowe dadi kiai ki ngoten, mungkin santri tetep nyucup mek kowe. Iki gara-gara kowe misale jalukan dhuwit mbok ngel-ngelo ya tetep nyucup fisike, tapi atine tetep beda, kadare wis napa? Beda. Itu artinya semua kesalahan pasti yuzan apa?
yudzabi. Dan itu resmi, maksudnya di dawuh Allah teng Quran may ya'mal su'ai yudzabi. Pasti dibalas. Mulane ngendikane Nabi cuma pembalasan itu berkelas-kelas bertingkat-tingkat. Ngendikane Nabi semua yang ma'asobal mu'min min husnin wa wasobin hatta syaukata yushakuha fa innaha kafaratun lahu. Apa saja yang menimpa orang mukmin dari rasa gelisah, rasa risau, ati gundah, urip ra enak kabeh, risau ya, tidak itminanul qalbi. Nggih, hatta syaukah yushakuha sehingga wong kena eri, kena dom itu kabeh dadi kafarah. Karena dalam hukum Allah semua kesalahan harus dihukum. Cuma ngukumnya Allah kadang mau ati diparingi rae enak. Min husnin wa wasobin hatta syauqah yusakuha. Bahkan teng hadis si wonten hadis dan iki sing perlu diperhatikan para ulama, para santri. Inna adnama u'adzibu aliman an anzi'a halawata munajati. Nak ana wong alim utawa kiai utawa ulama mulai seneng donya, seneng duit. Iku siksa pertama yang saya berikan adalah hilangnya nyaman munajat dengan saya, ngendikan an anzi'a halawatan apa munajati. Kowe zaman dadi kiai melarat iku istighfar iso nangis. Untuk duit 10.000 kok panen kacang lu senenge ra karuan. Tapi kowe nek wis seneng duit puluhan juta, istighfar yo lali, oh ngapa ngop gledeken. Itu artinya sudah an anzi'a halawatan apa munajati. Satu proses munajat privat dengan Allah sudah mulai terganggu. Lah itu jenenge azab, sama itu namanya juga apa? Azab. Ketika Allah teng hadits kursi, azabku ning gone wong alim utawa ning gone ulama sing mulai seneng donya, tak ilangno nyamane utawa enake munajat ning aku. Sebab niku jenengan bisa kan? Bisa mengkalkulasi, artinya bisa mikir teng atine jenengan. Aku saiki munajatku mbek Allah kok ora pati enak. Itu karena apa? Mungkin karena mahabbatit dunya. Itu ngendikane Allah teng hadits qudsi an anzi halawata munajati. Kenyamanan munajat sudah dihilangkan. Itu sama, itu sama dengan fafasaku fiha. Dia dianggap fasik, untuk ukuran ulama dianggap napa? Fasik. Dan dia harus menerima akibatnya, yaitu halawatul munajat hilang. Ya, halawatul munajat napa? Hilang. Ini penting kula aturaken karena itu tadi ya. Kita ini punya satu background di mana nganggap azab itu koyok tsunami, koyok gempa, koyok mali bumi. Tidak hanya itu. Azab niku dimulai dari perilaku-perilaku individu, perasaan-perasaane seseorangan ngadepi napa sing diujekno Allah. Ya, ngadepi napa sing diujekno. Kalau itu tidak sesuai aturannya Allah, niku pun disebut napa? Azab. Mane wonten cerita teng kitab Ta'lim Muta'alim teng kitab-kitab. Mbok hadis sahih mbok ora teng kitab-kitab kata niku kata cerita Nabi Musa lara untune. Mentang-mentang dekne kalimu wong lara untuke lapor pangeran. Ora anti dokter gigi. Wong lara untuke kok lapor napa? Pangeran. Mesti kula lara untu. Nah terus sampai pangeran dijawab, ngene lho sakowe mara gunung iki golek suket jenis iki terus kunyah. Sesuai aturan, sesuai prosedur, kemudian sesuai panduan dekne golek suket iku dikunyah mari. Suatu saat lara untune menes gak konsultasi dekne mbek pangeran. Langsung marani jenis suket iku dikunyah, malah lara. Malah lara. Protes dekne, ambek dokter protes dekne. Gusti, ini kan sesuai panduan, ngapain masih sakit? Padahal ini sudah sesuai apa? Panduan. Jarene pangeran enak. Kowe dhisik eling aku, saiki eling suket. Kono njaluk suket. Kono njuk waras suket. Itu menunjukkan bahwa setingkat Nabi Musa harusnya tidak pernah ar-rukun ilal khalqi. Setingkat Nabi Musa harusnya tidak pernah tenang dengan yang namanya makhluk. Harusnya tidak tawakal nasibe untu mbek suket. Lah wong Nabi kok nasibe untu dipasrahno suket. Iku Allah tersinggung, ngoten mawon teman. Wong Nabi nasibe untu kok dipasarana napa? Suket. Padahal iku pun panduane pangeran. Niku mawon Allah napa? Tersinggung.
Itu menunjukkan bahwa setingkat Nabi Musa pada kesalahan ini sudah diambil halawatul munajat, sudah tidak nyaman. Ya sama mungkin seperti kita. Kita itu nak loro sirah misalnya, karena kita ini sudah terbiasa nak nguntal budrek tumari, mungkin kita tawakalnya juga kurang. Nah, nguntal budrek mantap napa? Mari. Mulane kula sering didik teng santri ya. Untuk menguatkan tauhid itu bisa dilatih dengan akal karena agama